Halo teman-teman, selamat datang di materi yaitu injection traffic Shopee. Traffic di sini saya pakai TikTok Ads untuk injection trafficnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedang Triwicaksono. Saya seorang praktisi juga khususnya di TikTok Shop dan kebanyakan saya pakai TikTok Ads. Nah, selama 3 bulan terakhir ini saya coba pakai Shopee juga untuk penjualan produk saya. Nah, kemudian saya mencoba evaluasi strategi ads saya. Kemudian saya coba terapkan dari mindset TikTok Shop untuk saya terapkan ke Shopee gitu. Jadi kemarin saya coba injection dari TikTok Ads terus ke Shopee, apakah bisa gitu. Nah, setelah saya coba, nah itu works juga tuh teman. Jadi materi kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana caranya dari injection traffic ke TikTok Ads ke Shopee. Nah, di modul kali ini kita masuk ke chapter awal dulu, bagaimana alurnya bisa terjadi kayak gitu. Nah, dari TikTok sendiri teman-teman bisa lihat di sini tuh banyak sebagai platform orang-orang tuh scroll kayak gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan awareness yang ada di TikTok ini dulu teman-teman. Nah, kemudian gimana supaya mereka itu check out ke Shopee kayak gitu. Nanti ada LP yang dipakai kayak gitu, terus kita langsung arahin ke Shopee, simpelnya kayak gitu. Nah, sebelumnya teman-teman harus memahami dulu di Shopee dan di TikTok itu berbeda karakteristiknya. Kalau dulu sebagai old commerce Shopee itu dia orang biasanya cari produk kemudian itu beli. Jadi di Shopee itu udah ada orang mau niat beli, artinya dia tinggal search aja kayak gitu. Nah, kemudian kita pakai di sini itu Discovery Commerce. Jadi kita menjemput bola. Kita kasih traffic ke Shopee dulu. Khususnya untuk teman-teman yang baru mulai buka toko Shopee, kita bisa pakai strategi ini kayak gitu. Nah, jadi apa sih Bang bedanya antara Destination Commerce sama Discover Commerce nih? Kalau Destination Commerce, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, teman-teman, mereka udah punya niat untuk beli. Tapi kalau di sini, kita akan menciptakan orang untuk beli. Nah, caranya gimana nanti, Bang? Oke, kita bahas. Nah, untuk di bisnis, teman-teman, kita itu nggak langsung bisa langsung jadi penjualan banyak kayak gitu. Dari pondasi bisnis dulu kita harus mengerti bahwa bisnis itu kita step by step untuk mencapai kesuksesannya. Jadi teman-teman jangan berharap satu step ini bisa langsung naik penjualannya, tidak seperti itu. Jadi step ini adalah tahap kedua yang bisa mendongkrak penjualan awal teman-teman. Jadi di metrik evaluasi ini adalah kita akan membandingkan apa perbedaan dari old commerce sama newcomers ini. Di newcomers ini seperti Tokshop kayak gitu, itu sebagai newcomers karena dia mendatangkan traffic dan banyak impulsing buying yang terjadi di sini. Nah, makanya saya menggabungkan antara old commerce dari Shopee ini ke newcomers. Titik mulanya kalau di e-commerce itu dia itu cari produk. Kalau di sini dia itu konten. Makanya di sini banyak awareness yang masuk kayak gitu. Terus kalau di e-commerce itu pembelinya udah tahu teman-teman. Dia itu mau cari produk apa kayak gitu. Nah, makanya kalau di newcomers kita menciptakan inspirasi mereka untuk beli. Terciptanya impulsing buying, menciptakan permintaan kayak gitu. Jadi kita menawarkan barang kita dulu ke mereka kayak gitu. Kita menjemput bolanya. Jadi kemungkinan teman-teman untuk produk baru teman-teman tuh lebih mendapatkan traffic untuk penjualan. Nah, kalau e-commerce teman-teman itu pengaturan awalnya rumit. Kita harus benar-benar optimasi judulnya seperti itu. Kita cuma tergantung sama judul dari toko kita, produk kita. Kita harus optimasi betul. Nah, kemudian setelah kita optimasi, ada masalah lagi. Kok di pencarian nggak muncul barang kita, terus banyak kompetitor juga dengan harga yang lebih ada harga yang lebih murah kayak gitu. Terus kita cari untungnya gimana? Terjadi perang harga kayak gitu. Nah, makanya nanti di targeting ini kita pakai konten dan kita maksimalin di LP untuk memposisikan brand kita kayak gitu. Terus alur belanja ini sudah berpindah teman-teman dari mencari sekarang untuk menemukan itu yang terjadi sekarang kayak gitu. Dan itu terbukti yang terjadi di Tokshop.
Makanya saya untuk menerapkan ini ke Shopee kayak gitu. Dan ternyata works setelah saya coba kemarin. Nah, pertanyaannya, bagaimana menciptakan permintaan itu, teman-teman? Nah, permintaan itu kita ciptakan karena adanya konten. Nah, konten-konten ini nanti akan menciptakan algoritma. Biasanya kita kalau setting ads itu kan ribet ya, teman-teman. Harus custom audience, harus ini. Tapi kalau kita main di TikTok Ads nanti lebih gampang. Jadi algoritma ini yang menentukan audience kita. Jadi konten itu bervariasi, ada segmen-segmennya. Nah, konten ini yang menentukan audiens kita. Namanya, dari konten yang banyak ini akan menciptakan permintaan. Kita akan menamakan itu sebagai list targeting. Jadi list targeting ini orang-orang yang minat sama produk kita ketika kita jemput bola. Akhirnya, ketika dia melihat konten kita, mereka itu tertarik kayak gitu, teman-teman. Oh, saya jadi mau beli barang ini nih, kayak gitu. Itu terjadi karena impulsing buying dari TikTok Ads, kayak gitu. Kemudian di sini kita akan membahas dari tiga fase teman-teman untuk kita lakukan ads-nya. Nah, ada fase satu, terus fase 2, ada fase 3. Fase satu ini yang kita sebut tadi ada konten kita menciptakan permintaan atau triggering demand. Kemudian di fase kedua ini kita membuat landing page. Fungsinya apa Bang? Kok ada landing page? Kenapa nggak dari step satu ke step 3? Kan lebih simple gitu. Bisa aja teman, cuman nanti akan mempengaruhi di toko Shopee teman-teman karena nanti leads yang masuk bukan orang yang pengen beli tapi orang-orang yang leadsnya sampah kayak gitu teman-teman. Mereka nggak sengaja klik kayak gitu, dia pengen coba-coba klik aja kayak gitu, dia langsung masuk ke nih. Jadi traffic yang ada di sini itu sampah teman-teman, bukan orang yang benar-benar niat beli. Makanya kita butuh fase 2 ini yang kita lakuin nanti. Kita bikin landing page, terus kita atur pixelnya kayak gitu, kita nanti buat masuk ke chapter selanjutnya. Nah, di fase step 2 ini teman-teman, kita itu fungsinya untuk menyaring klik-klik yang sampah yang saya jelaskan tadi. Kemudian mereka itu ada eksekusi instan untuk mereka beli. Jadi di sini nanti nggak ada perang harga karena si buyer buyer udah mengerti produk kita udah nge-brand di situ, kita udah kasih manfaat, kita udah kasih apa buat produk kita kayak gitu. Jadi tidak ada yang namanya perang harga di sini kayak gitu. Kita masuk ke fase satu teman, yaitu konten. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konten ini adalah algoritma utamanya kayak gitu. Karena platform yang kita pakai itu nanti TikTok Ads. Seperti itu. Kenapa ini bisa jadi algoritma kayak gitu? Nah, coba teman-teman biasanya contohnya teman-teman lagi scroll ya kan. Terus tiba-tiba teman-teman scroll terus berhenti di setengah detik atau 1 detik pertama lihat konten tentang hijab kayak gitu. Nah, nanti di konten selanjutnya, ketiga, keempat, teman-teman bakal dikasih konten seperti itu lagi. Nah, itu namanya ada time stopping moment yang kita ciptakan dari konten. Terus algoritma itu membaca ketertarikan kita gitu. Jadi secanggih itu, secepat itu gitu. Terus dari algoritma ini dia nanti akan distribusi. Terus setelah distribusi tercipta inspiration to buy. Makanya terjadi impulsing buying kayak gitu. Jadi kalau dulu mitosnya keberhasilan ads itu bergantung pada settingan yang ribet lah kayak gitu. Tapi kalau di TikTok Ads berbeda teman-teman. Kita tinggal kasih konten-konten yang sesuai dengan segmen audiens kita, sesuai produk kita, kayak gitu. Jadi lebih simpel, nggak perlu custom audience atau setting iklan yang rumit. Nanti kita ada caranya, kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana atau anatomi konten itu bisa terjadi. Mungkin teman-teman bingung, Bang, kontennya gimana sih supaya nanti orang ketika dia melihat video kita, dia itu langsung beli. Nah, ini ada struktur yang biasanya saya pakai, simple. Cuman ada teman-teman cari poinnya atau masalah mereka kayak gitu. Terus kemudian kasih solusi buat mereka. Setelah solusinya teman-teman kasih buktinya supaya dia itu percaya kayak gitu. Bisa dikasih testimoni di produknya seperti itu. Terus kasih CTA jangan lupa karena itu penting. Mereka udah teman-teman udah kasih awareness-nya ya kan. Terus teman-teman gak kasih CTA, mereka bingung harus apa gitu. Nah, ini adalah pemicu triggering atau awareness yang masuk ke konten kita nanti. Itu harus berdasarkan ini konten kita kayak gitu. Cara sederhananya ya.
Kemudian kita masuk ke fase 2 teman-teman, yaitu landing page. Nah, landing page ini sebagai filter, terus sebagai meningkatkan kualitas audiens teman-teman juga yang benar-benar masuk ke Shopee itu seperti apa kayak gitu. Jadi nanti sampah-sampah atau klik-klik yang nggak mutu kayak gitu teman-teman itu bakal difilter oleh landing page kita. Makanya kita nanti butuh landing page untuk ngefilter ini. Alurnya biasanya teman-teman kan nanti ads, terus di situ aja banyak konten ya kan. Konten itu yang masuk terjadilah klik, mereka klik landing page kita kayak gitu kan. Konten, terus dia masuk ke landing page kita nih, di filter sama si landing page kita. Mereka baca semua keunggulan produk kita kayak gitu kan. Nah, akhirnya mereka outputnya nanti mereka akan beli gitu. Jadi yang beli nanti itu udah benar-benar orang yang niat beli. Makanya teman-teman kalau pakai strategi ini itu lebih terukur kayak gitu. Orang-orang yang nggak niat beli nggak bakal beli. Mereka yang nggak niat beli bakal terfilter dulu kayak gitu. Jadi leads yang masuk ke Shopee lebih bagus. Nah, bagaimana nanti untuk LP-nya ini supaya itu bagus kayak gitu. Nah, fungsi LP ini nanti teman-teman itu untuk membangun kredibilitas, memberikan ruang untuk edukasi karena kita di video itu nggak bisa mengedukasi full. Kita cuman sebagaimana supaya di video itu CTR-nya tinggi gitu, supaya mereka klik kayak gitu. Nah, setelah mereka klik, makanya kita butuh LP ini untuk ngasih tahu mereka kayak gitu. Apa aja sih produk kita kayak gitu. Kemudian fungsi LP ini teman-teman itu juga supaya conversion rate-nya di Shopee itu tinggi. Kenapa harus tinggi? Karena untuk mencegah orang yang cuma lihat-lihat di Shopee kayak gitu. Nah, Shopee itu nggak suka tuh teman. Orang yang cuma lihat-lihat aja tapi nggak beli kayak gitu. Nah, percuma aja kita nggak kita kasih traffic langsung ke link tapi dia nggak beli. Itu cuma sama sampah aja teman. Jadi itu bakal tidak dipercaya Shopee kayak gitu. Teman-teman nggak bakal direkomendasikan. Makanya ketika mereka nanti udah melihat barang kita dan niat beli, dia akan bener-bener beli. Makanya nanti si Shopee itu bakal merekomendasikan produk kita kayak gitu. Dan dia tuh nggak bakal mencari produk-produk dari komputer juga. Kita masuk ke fase 3. Nah, fase 3 ini kita tadi pertama udah buat landing page. Kita udah tahu fungsinya landing page ini apa. Terus ada apa aja. Terus detail manfaatnya supaya kita nggak perang harga sama kompetitor kayak gitu. Jadi fase 3 ini sebagai injection langsung ke marketplace-nya, ke Shopee kayak gitu. Nah, setelah dia masuk ke landing page, dia bakal masuk ke produk kita langsung. Jadi link yang kita masukin nanti itu adalah link langsung produk kita, teman-teman. Nah, di sini tugas si Shopee atau produk kita, makanya di sini teman-teman nanti pakai hero produk. Hero produk ini yang udah ada reviewnya. Jadi orang yang udah masuk ke LP terus ke sini, dia itu langsung bener-bener pengen beli. Take actionnya langsung kayak gitu. Karena permintaan udah diciptakan kan tadi kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah pakai strategi tadi, mungkin setelah teman-teman lihat di dashboard Shopee, di trackingnya atau di traffic produknya, teman-teman kalau lihat di sana itu ada berapa kesimpulan atau berapa persen orang yang masuk leads-nya. Nah, di situ kalau di Shopee sendiri dia itu nggak nyatet semuanya teman-teman. Jadi itu cuma nyatet yang ada di internal Shopee-nya aja. Jadi kalau leads yang masuk dari luar kayak seperti yang kita lakukan ini nanti pakai TikTok Ads gini, dia itu masuknya di other teman-teman. Jadi other ini adalah eh, hasil dari ads kita. Itu kalau misal trafficnya ternyata di other itu 95%, artinya cara kita itu works kayak gitu. Ini bener-bener yang cara kita beriklan tadi itu udah benar kayak gitu. Karena semua penjualan terjadi di other ini kayak gitu. Kemudian ini adalah flywheel atau manipulasi yang udah kita lakuin dengan strategi tadi. Itu seperti ini. Kita injeksi dulu ya kan. Kita injeksi volume penjualan stabil. Kenapa stabil? Karena kita udah pakai LP tadi untuk menyaring orang-orang yang pengen beli.
Nah, jadi conversion rate kita itu juga meningkat. Ketika conversion rate meningkat, nanti juga algoritma ini terpicu untuk meningkatkan toko kita gitu. Makanya kita berkesempatan untuk didorong secara organik. Makanya kalau pakai external traffic injection ini, kemungkinan teman-teman bakal lebih bagus tokonya. Nah, kemudian apakah ada syaratnya Bang produk yang bisa diiklanin pakai strategi seperti ini gitu? Kalau strategi yang saya pakai teman, saya pastinya harus pakai hero product. Kenapa hero product? Karena itu produk yang udah terbukti dari gambar kita, dari judul kita, dari review orang-orang yang udah beli kayak gitu. Terus pertanyaannya kalau belum ada orang yang beli gimana Bang? Ya nggak apa-apa kayak gitu. Asal judul kita, gambar kita itu udah bagus kayak gitu teman. Artinya bagus dari apa Bang kayak gitu kan? Dari teman-teman nanti lihat CTR-nya tinggi atau enggak kayak gitu. Karena di sini nanti kenapa hero product dia itu ada social proof sinerginya. Makanya konversinya itu jadi maksimal teman-teman. Jadi utamain yang diiklanin tuh hero product. Nah, dari yang kita bahas tadi, dari bisnis itu sendiri teman-teman mempunyai evolusi kematangan bisnis. Ada crawl, walk, run, and fly. Nah, apa sih Bang empat ini gitu? Kalau ini kita lagi ngebangun kayak toko awal kita di Shopee. Kita bikin judul, kita bikin gambar, kita upload video kayak gitu kan. Nah, kita kasih harga. Ini namanya baru kita ngebangun sebuah toko ya kan teman-teman. Dalam bisnis itu ada empat ini. Yang kita jalanin tadi ada di fase walk teman-teman. Itu menghubungkan etalase toko dan kita coba-coba buat tambahin traffic kayak gitu. Makanya kita ada di fase ini. Setelah kita pakai fase ini di work ini, kita kan udah iklan. Kita bingung, Bang, kalau cara scale-nya kayak gimana? Nah, itu nanti tahapnya ada di fase run and fly. Dari ini kita bisa langsung dapat keduanya ini, teman-teman. Run and fly. Nah, otomasinya gimana? Karena traffic yang tadi udah masuk, lalu scale-nya kita bisa pakai otomasi alur kerja melalui integrasi API data, biasanya pakai Sifas kayak gitu. Nah, fly-nya kita bisa pakai CRM, tapi kan nggak bisa. Itu salah satunya aja, CRM menggunakan WhatsApp atau yang lain. Tapi kan kita fokusnya ke Shopee. Makanya ini fly-nya itu kita nanti pakai Sifas juga. Nah, ini alur kerjanya juga teman-teman. Di mana setelah kita melakukan work iklan kita tadi, itu kan yang pasti kalau kita nggak ganti iklannya kayak gitu, kita harus refresh supaya iklan kita itu nggak add fat queue. Artinya apa? Mereka tuh jenuh teman-teman lihat itu iklan-iklan itu mulu kayak gitu. Jadi kita harus refresh kayak gitu. Ini tahapan scale-nya. Terus di bagian run, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa pakai integrasi CPaaS kayak gitu. Nah, untuk fly-nya kita bisa, karena kita udah pasang pixel tadi di LP kita bisa pakai retargeting kayak gitu. Nah, ini adalah katalis otomasi apa itu CPaaS teman-teman. Kenapa setelah kita pakai log ini kita perlu ke CPaaS. Jadi teman-teman yang main CPaaS bisa sebelumnya bisa pakai cara ini juga untuk supaya CPaaS-nya tuh lebih bagus. Kenapa lebih bagus gitu teman? Dari orang yang beli-beli tadi teman-teman, mereka kan nggak langsung beli. Mereka ada yang add to cart kayak gitu kan. Dia ada yang cuma melihat LP kita gitu. Makanya sebelum kita sipas pakai cara ini juga works teman-teman karena nanti bakal banyak audiens yang masuk di sini kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita beriklan pastinya kita harus tahu apa sih eh, poinnya atau kita harus tahu tandanya iklan kita itu berhasil kayak gitu. Nah, makanya kita harus melihat ada apa aja conversion rate-nya, terus ada GMV-nya, ada ROAS-nya kayak gitu. Nah, iklan kita dikatakan berhasil ketika CR-nya itu tinggi ya kan, teman. Nah, makanya kita harus melihat apakah ada kebocoran di LP kita kayak gitu. Ketika conversion rate-nya itu rendah kayak gitu. Terus kita juga melihat GMV-nya kita kayak gitu. Apakah pembeliannya banyak atau enggak. Dan yang terakhir, kita kan iklannya dua kali. Misal teman-teman di Shopee Ads juga iklan ya kan, terus di external injection traffic ini juga iklan. Makanya teman-teman harus hitung lagi biaya iklan yang keluarin tuh berapa di internal di external injection traffic ini gitu. Nanti ditambah sama
teman-teman iklan di Shopee Ads tuh berapa, nanti dijadiin satu kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman, eh, cara kita nanti untuk melakukan external injection traffic dari TikTok Ads ke Shopee gitu. Saya rangkum lagi bagaimana caranya ya kan. Secara sederhananya, tadi kita udah melakukan discovery fase atau fase satu, kita mencari traffic dari orang-orang yang ada di TikTok. Kita bikin mereka klik produk kita, kita bikin mereka klik konten kita gitu kan. Terus kita filter pakai LP. Setelah LP masuk ke LP, orang yang benar-benar niat dia masuk ke Shopee. Nah, setelah masuk ke Shopee, terjadilah di sini nanti teman conversion. Nah, fase ini bakal memutar kayak gitu. Makanya jangan tunggu mereka mencari buat menemukan produk kita. Kita harus mendatangkan bola itu teman-teman. Kita harus mencari mereka untuk beli produk kita. Kita paksa mereka beli produk kita kayak gitu. Itu teman-teman, kita lanjut bagaimana nanti secara teknisnya, cara kita beriklan. Nanti kita bikin akun BM-nya, kita bikin pixelnya, kita bikin LP-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga teman-teman nanti bisa memahami dasar ininya dulu. Kita teman-teman udah paham dasarnya. Nanti kita lanjut ke eksekusinya.